Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai reproduksi aseksual dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Dr. Eni Nuraini, MPD. Next. Anggota kelompok kami ada Andini, Baharudin, Inggit, Meisha, dan Teh Riana. Next. Untuk daftar isi, yang pertama ada reproduksi aseksual, jenis reproduksi aseksual alami, dan jenis reproduksi aseksual buatan. Next. Nah, reproduksi aseksual disebut juga sebagai reproduksi vegetatif. Nah, reproduksi ini terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin atau tidak adanya peleburan gamet jantan dan betina. Atau dengan kata lain, tidak ada bunga yang diperlukan untuk melakukan reproduksi aseksual ini. Nah, reproduksi aseksual ini akan menghasilkan individu yang secara genetik itu identik dengan induknya dan akan berkembang dengan baik di lingkungan yang sesuai, yang mana individu baru tersebut berasal dari bagian tubuh induknya. Next. Nah, reproduksi aseksual pada tumbuhan ini terjadi melalui dua cara, yaitu ada yang alami dan buatan. Next. Nah, yang pertama ada reproduksi alami tanpa adanya campur tangan pihak lain atau tanpa ada campur tangan manusia. Dengan kata lain, dilakukan secara langsung oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya itu ada umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi, spora, rizoma, dan tunas. Next. Yang reproduksi aseksual yang pertama yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis ini merupakan umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset atau melingkar, rapat, dan berhimpitan. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini ada bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Next. Nah, susunan umbi lapis pada bawang merah ini bisa kita lihat. Yang pertama itu ada sisik daging berlapis. Nah, ini merupakan cadangan makanannya. Kemudian ada tunas lateral, itu sebagai calon anakannya nanti. Kemudian selanjutnya ada pelat basal atau cakram, di mana itu merupakan tempat akar tumbuh, dan yang terakhir ada akar. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa umbi lapis ini terdiri atas sisik berdaging yang mengelilingi cakram. Nah, pada sesi awal, tunas lateral tersebut berkembang di pinggir-pinggir pelat basal. Lalu pada sesi akhir atau bisa dilihat pada gambar yang paling kanan, tunas lateral tersebut akan di pelat basal induknya. Kemudian dia akan memisahkan diri dari induknya dan berkembang menjadi individu yang baru. Next. Menggunakan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, yang berkembang biak dengan umbi akar ini ada singkong, bengkuang, dan juga wortel. Next. Nah, umbi akar tersebut mempunyai tunas adventif yang keluar dari pangkal batangnya. Kemudian ia akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, bisa dilihat pada gambar, singkong tersebut bertumbuh menjadi banyak setelah munculnya tunas adventif di pangkal batangnya. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang ini merupakan struktur modifikasi berupa pembengkakan pada batang yang berada di bawah permukaan tanah, pada kentang dan pada talas. Boleh di next? Pada permukaannya yang dapat menghasilkan individu baru seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya yaitu stolon atau runner. Stolon merupakan bentuk modifikasi dari batang yang tumbuh menyamping atau horizontal di atas permukaan tanah. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki stolon ini yaitu ada tumbuhan stroberi, arbei, dan pegagan. Boleh di next? Nah, dapat dilihat pada gambar, stolon ini terbentuk dari nodus batang yang bertunas. Kemudian stolon ini tumbuh memanjang dan dia memiliki ruas-ruas. Nah, kemudian pada nodus
atau pada buku stolon ini, kemudian akan muncul individu baru seperti ini. Boleh di next ya. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan bentuk modifikasi batang juga yang tumbuh mendatar atau horizontal, tapi berada di bawah permukaan tanah. Nah, contohnya yaitu pada jahe, lengkuas, dan kunyit. Di sini, rizoma berada di bawah permukaan tanah. Nah, setiap tunas yang baru ini akan muncul pada nodus-nodusnya. Ready next. Nah, ya selanjutnya yaitu spora. Spora ini merupakan sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa adanya fusi atau peleburan gamet. Nah, telah kita ketahui juga pada tumbuhan paku ini menghasilkan spora dan bereproduksi menggunakan spora. Nah, pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Nah, spora ini terletak di dalam kotak spora atau sporangium, dan kumpulan kotak spora itu disebut dengan sorus. Nah, sorus berupa bintik-bintik kecil yang ada di bawah permukaan daun, dan kemudian di dalam sorus-sorus ini ada spora seperti itu. Dan kemudian spora ini nanti akan pecah keluar dan jatuh di tempat yang tepat, kemudian akan membentuk individu baru. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan untuk yang perkembangbiakan secara alami yang selanjutnya itu ada tunas, di mana tunas ini dimulai dari tumbuhan tunas pada bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan ini biasanya itu dari munculnya itu dari ujung batang atau daun, gitu ya. Nah, di sini karakteristiknya juga biasanya terletak di atas permukaan tanah, kemudian berbentuk kuncup, terdiri dari bagian batang, calon daun, calon bunga, ataupun calon buah. Yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, nah itu merupakan contoh dari tunas dari pohon bambu. Nah, bisa kita lihat di situ ada calon daunnya, gitu ya. Itu masih mengalami pertumbuhan. Kemudian dari tunas ini nantinya ada yang dinamakan dengan tunas adventitif. Itu tunas yang muncul bukan dari tempat yang sebenarnya, bukan dari tempat yang seharusnya. Kan biasanya muncul dari ujung batang atau daun. Nah, tapi ini tidak gitu. Biasanya contohnya itu ada cacar bebek, kemudian jaya kusuma, ada cemara juga. Yang bisa kita lihat di foto yang sebelah kanan, itu di bagian foto kanan atas. Nah, itu salah satu dari contoh tunas adventitif dari cacar bebek, di mana tunasnya itu muncul dari tepi daunnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian selain cacar bebek juga ada wijaya kusuma, bisa dilihat di bagian foto sebelah kanan di bagian bawah. Nah, itu munculnya juga dari tepi daun. Kemudian ada cemara, ini dari sebelah induknya itu muncul tunas. Nah, untuk karakteristik dari tunas sendiri, dari tunas adventitif sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk perkembangbiakan vegetatif alami dari yang tunas. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada reproduksi aseksual yang secara buatan. Di mana reproduksi aseksual buatan ini yaitu reproduksi yang tidak dilakukan secara langsung oleh tumbuhan, tetapi tadi ada campur tangan dari manusia sendiri. Nah, contoh dari reproduksi buatan, aseksual buatan itu diantaranya ada steak, kemudian mengenter atau menyambungkan gitu ya, grafting, kemudian ada ovulasi, ada layering, ada mikropropagasi, ada pencangkokan, ada kultur jaringan. Nah, seperti yang di gambar ini ya, ini salah satu contoh dari reproduksi aseksual. Next. Nah, yang pertama, reproduksi aseksual secara buatan yang pertama itu ada
di mana stek ini biasa digunakan untuk perbanyakan tumbuhan mulai sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk menghasilkan tumbuhan baru. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ini contoh dari stek ya. Jadi ambil batangnya terlebih dahulu, batangnya yang sedang mengalami aktif penumbuhan, perkembangan pertumbuhan, kemudian ditanam di media tanam. Nah, seperti contoh ini ada gambar ya. Nah, seperti itu untuk contohnya. Kemudian ada macam-macam stek juga. Nah, ini yang gambar ini merupakan salah satu contoh dari stek batang. Nah, di sini stek macam-macam stek batang itu ada 3. Tadi stek batang, kemudian ada stek daun, dan juga stek akar. Untuk penjelasannya boleh di next. Nah, ini yang pertama ada stek batang. Stek batang ini perbanyakan dengan memotong batang tumbuhan yang akan dikembangkan dan menanamnya itu di dalam tanah, di media tanah. Nantinya. Nah, stek batang ini biasanya itu ada ketela pohon, kemudian ada singkong, ada tebu ya, yang biasa dilakukan untuk secara buatan itu menggunakan stek. Ya. Seperti di contoh ini, bukan di potek, tapi diambil dulu ya batangnya, kemudian disimpan di media. Nah, kemudian itu bisa tanah, bisa sekam gitu. Nah, kemudian dari jenis stek batang ini juga itu ada jenis batang yang bakalan digunakan, yang biasa digunakan untuk stek batang, di mana yang pertama itu ada stek lunak, itu ranting yang masih muda. Mungkin teman-teman juga bisa pernah melihat gitu ya, ada bapak-bapak ngegunting bagian ranting yang muda, kemudian ditanam di media, di pot gitu. Nah, itu merupakan salah satu stek batang yang menggunakan batang yang lunak. Kemudian ada stek setengah lunak, yaitu ranting yang mulai menua. Kemudian ada stek yang keras, yaitu ranting yang sudah berumur. Nah, tadi contoh-contoh dari stek batang itu ada ketela pohon, singkong, dan juga tebu. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada stek daun. Nah, salah satu stek juga. Nah, perbanyakan ini dengan cara memotong daun tumbuhan yang akan dikembangkan dan meletakkannya di atas tanah. Nah, ini ada salah satu contoh dari kelompok 3 kelas budidaya tumbuhan, angkatan kita ya, kelas kita, yang melakukan stek daun terhadap tanaman sukulen, di mana tanamannya ini dipotek terlebih dahulu, kemudian, nah ini ada yang disimpan dulu di air untuk pertumbuhan akarnya, kemudian nanti disimpan di medianya gitu. Nah, ini salah satu teknik perkembangbiakan buatan dengan stek daun. Ini dari kelompok kelas budidaya tumbuhan. Nah, kemudian yang biasa menggunakan stek daun juga selain sukulen itu ada cucur bebek, begonia, kaktus, kemudian lidah buaya. Selain sukulen. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada menganten atau grafting, atau mungkin menyambung gitu ya, menyambungkan. Nah, perkembangbiakan buatan ini yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis buah-buahan ataupun ketela pohon. Nah, untuk mendapat buah yang menganten ini menggabungkan batang bawah dengan batang atas. Caranya ya, pertama itu kita memotong dulu, kemudian memberikan sedikit ruang nantinya sebelum disambung batang atas dan batang bawahnya, kemudian nanti setelah nanti diikat si itunya. Kemudian di sini juga menganten atau menyambung itu juga memiliki beberapa keuntungan gitu ya. Di antaranya itu tanaman yang kita sambungkan itu biasanya dapat bereproduksi lebih cepat. Kemudian hasil reproduksinya juga bisa sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, karena kita tahu gitu ya jenis tanaman dan jenis tumbuhan yang akan kita sambungkan nantinya gitu, dan akan menghasilkan sifat yang lebih unggul gitu ya, seperti itu. Kemudian hal yang mesti diperhatikan saat melakukan juga itu ukuran kedua batang yang harus sama, karena kambium pada kedua batangnya itu harus bertemu dengan tepat. Kalau tidak, nantinya proses dari mengantingnya akan sedikit terhambat ataupun bisa mengalami kegagalan. Nah, terus dari
Ya, mungkin itu untuk drafting sendiri. Jadi ini ada cara-caranya, langkah-langkahnya. Mungkin Oke, terima kasih Bahar. Saya izin melanjutkan. Untuk selanjutnya ini ada okulasi atau menempel atau banding, di mana menempel atau teknik okulasi ini adalah cara membudidayakan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lainnya. Nah, di mana nanti tunas dan batang itu dapat tumbuh menjadi tanaman yang mempunyai sifat lebih baik dari tanaman induknya dan berguna untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik mutunya dan menggabungkan dua tumbuhan yang sifatnya itu berbeda. Nah, di sini ada cara untuk mengokulasinya. Yang pertama itu kulit kedua buah sisi irisan vertikal diangkat dengan pisau, lalu iris kulit batang yang memiliki mata tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli dengan cara menyayat atau membentuk segi empat. Lalu selanjutnya irisan mata tunas tadi ditempel pada batang pokok yang telah diiris tadi dan dijepit dengan ibu jari untuk memudahkan pembalutan. Nah, selanjutnya mata tunas yang sudah ditempel kemudian diikat menggunakan tali plastik. Nah, nanti setelah 2 minggu mata tunas itu akan mengalami pertambahan ukuran daun. Nah, setelah 3 minggu pertambahan ukuran daunnya itu akan masih tetap hijau dan segar, sehingga pembalutan itu sudah boleh dibuka. Nah, setelah itu yang terakhir nanti akan dilakukan pemotongan batang pokok seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada layering atau membumbung atau layerage gitu ya di dalam tanah, di mana layerage ini dilakukan dengan cara membengkokkan atau melengkungkan cabang, di mana sebagian cabang tersebut ditanamkan di dalam tanah seperti itu. Nah, cara ini batang di dalam tanah. Nah, usahakan pada bagian yang dibenamkan itu mengandung tunas sebagai sumber auksin untuk mempercepat pertumbuhan akar. Setelah akar dibentuk cukup banyak dan cukup dewasa, dapat dilakukan pemotongan cabang-cabang dari induk tanaman dan hasil pertama ini ada tip layerage, mana tip layerage ini dibuat dengan meletakkan seluruh ujung cabang ke dalam sedalam 2,5 cm sampai 5 cm. Nah, tunas baru ini akan tumbuh menembus tanah dan akar-akarnya akan dibentuk dekat ujung cabang. Nah, untuk contoh tanaman yang biasa dibiarkan dengan cara mudah dirundukan ya, seperti beris dan murbei. Nah, untuk cara tip layerage ini sebaiknya dilakukan pada akhir musim panas, di mana nantinya dia akan membentuk akarnya itu kurang lebih dalam waktu sampai 3 bulan. Nah, selanjutnya ini ada simple atau common layerage, yaitu pelengkungan cabang di bawah ujung cabang ke tanah dan menutupi bagian tengah pelengkungan tersebut sedalam 12,5 cm sampai 25 cm. Lalu selanjutnya ini ada trench atau continuous trench. Tempatkan di dalam tanah yang dangkal sedalam 5 sampai 12 setengah cm, lalu baru kemudian nanti ditimbun seperti itu. Lalu selanjutnya ada serpentine atau compound layerage adalah cabang yang dilenturkan memanjang dan ditutup dengan tanah pada beberapa tempat sehingga cabang tersebut berselang-seling berada di dalam tanah dan timbul di atas tanah. Lalu selanjutnya ada moon atau stool layerage. Dilakukan pemotongan batang utama setinggi 5-10 cm di atas permukaan tanah. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini ialah teknik memperbanyak tanaman dengan menggunakan cara isolasi salah satu bagian tanaman seperti daun, mata tunas, dan untuk menumbuhkan bagian-bagian tersebut ke dalam media buatan secara aseptik, di mana kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah yang tertutup yang dapat tembus cahaya sehingga bagian-bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri serta bergenerasi menjadi sebuah tanaman lengkap. Untuk prinsip utama dari kultur jaringan ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, perbanyakan tanaman dengan memakai bagian vegetatif tanaman yang menggunakan media buatan dan dilakukan di tempat yang steril. Mungkin teknik kultur jaringan ini berbeda ya dari memperkenal di mana teknik kultur jaringan ini merupakan teknik yang dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam sebuah botol kultur. Nah, ini ada
beberapa prasyaratnya, di mana salah satu hal yang penting dalam kultur jaringan ini adalah wadah dan media tumbuhannya itu harus steril. Lalu ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, jaringan tersebut pada saat sedang aktif pertumbuhannya diharapkan masih terdapat zat-zat tumbuh yang masih aktif sehingga akan membantu perkembangan jaringan-jaringan selanjutnya. Lalu yang kedua, explant atau yang akan dikulturkan, bagian yang akan dikulturkan itu berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti daun, umbi, dan ujung batang yang dijaga kelestariannya seperti itu. Lalu yang ketiga, explant yang diambil berasal dari bagian-bagian yang masih muda, yang apabila ditusuk dengan menggunakan pisau itu masih terasa lunak sekali. Selanjutnya ini cangkok. Cangkok ini yaitu cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan. Di mana tanaman yang dapat dicangkok ini adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium ya. Contohnya itu jambu, rambutan, dan juga mangga. Nah, ini ada cara mencangkoknya sendiri. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan cara mencangkok itu bagaimana. Ini bisa dilihat seperti ini untuk tahapannya. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Ibu Eni. Ya, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Kelompok lain? Ayo. Ibu, saya Khaira, izin bertanya. Oke, boleh Khaira. Ya, nama saya Khaira dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kelompok 2, perbanyakan tumbuhan melalui reproduksi aksesual buatan dalam perspektif atau pandangan ekonomi itu seperti apa ya? Baik, untuk penanya kedua boleh Faiza. Oh iya, saya terdengar nggak ya suaranya? Terdengar, Faiza. Terdengar jelas. Iya, terima kasih Ibu dan teman-teman. Saya izin bertanya begitu tadi pada bagian yang tunas batang, yang contohnya itu adalah berupa kentang begitu. Di gambar itu kan ada yang menjelaskan di kentang itu kan ada mata tunas. Mata tunas itu, satu mata tunas itu menghasilkan individu baru. Nah, tapi di gambar sebelahnya itu apa tuh namanya itu? Jadi mata tunas dari berbagai kentang yang membentuk satu tumbuhan kentang yang baru gitu. Itu maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya satu mata tunas itu satu individu tumbuhan kentang dewasa atau bagaimana? Terima kasih. Jadi ditutup ya pintunya ya. Selanjutnya untuk Anastasia boleh tanyakan. Ya, terima kasih kelompok 2. Saya Anastasia dari kelompok 10A izin bertanya. Ya. Tadi dari proses apa tadi ya? Bukan pertumbuhan yang secara konvensional, budidaya secara konvensional, budidaya vegetatif secara konvensional, itu tuh mengapa bisa gitu dengan cara pencangkokan, dengan cara grafting dan lain sebagainya itu bisa tumbuh tumbuhan baru. Itu seperti apa mekanismenya? Terima kasih. Bagus pertanyaannya, silahkan. Udah dulu, dijawab dulu ya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Haira. Pertanyaannya, menurut kelompok 2, perbanyakan tumbuhan melalui reproduksi aseksual buatan dalam perspektif atau pandangan ekonomi itu seperti apa ya? Nah, izin menjawab, seperti yang kita tahu bahwa
perkembangbiakan aseksual buatan ini kan dilakukan oleh campur tangan manusia dan tanpa penyerbukan. Nah, tentunya reproduksi aseksual buatan itu pasti ada keunggulan dan manfaat dalam perspektif ekonomi. Contohnya itu, misalnya tanaman yang dihasilkan dari hasil cloning, pastinya akan memiliki sifat genetis yang sama persis dengan induknya kan. Nah, tentu hal ini juga akan menguntungkan pelaku wirausaha, misalnya kayak pelaku usaha yang memproduksi buah atau enggak bunga. Nah, mereka akan memperbanyak produksinya dari tanaman dengan kualitas yang sama dalam jumlah yang banyak untuk kemudian dijual. Nah, lalu dari segi waktu pun reproduksi aseksual buatan ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan reproduksi generatif, karena kita itu tidak perlu menunggu pertumbuhan dan penyerbukan bunga, serta tidak perlu menunggu tumbuhnya biji dan pembenihan. Nah, pelaku usaha seperti petani pastinya hanya perlu memotong atau enggak menyayat tanaman untuk melakukan pencakopan dengan cepat dalam memperbanyak produksi tanamannya. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Iya, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Betul ya, tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Inggit, mungkin kita juga perlu mengingat bahwa terdapat tanaman yang sulit tumbuh gitu dari benih, seperti yang contohnya itu bunga anggrek seperti itu. Jika bunga anggrek ditunggu perkembangbiakan generatifnya itu kan pasti akan lama ya dan jarang juga, maka perlu usaha yang besar gitu. Maka dari itu pelaku usaha bisa juga melakukan kultur jaringan pada bunga anggrek. Lalu juga kita bisa mengendalikan kualitas tanaman hasil dengan menghindari pertumbuhan dari varietas yang tidak kita inginkan, seperti petani buah yang memproduksi buah mangga besar dan harum saja dalam jumlah yang banyak untuk kemudian dijual. Lalu juga perlu kita ingat juga bahwa perbanyakan aseksual buatan ini mungkin pastinya akan lebih murah gitu ya dari segi perawatan tanaman, karena prosesnya itu cenderung lebih cepat dibandingkan dengan perkembangbiakan generatif yang membutuhkan waktunya lebih lama seperti itu. Haira, apakah bisa terjawab untuk pertanyaannya? Ya, baik. Terima kasih, Inggit dan Andini. Jawabannya sudah terjawab. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Faiza. Mungkin sebelumnya kepada Andini boleh digeser slide-nya ke bagian umbi batang. Oke, sebentar ya, agak nge-lag. Ini ya, Roy. Ya, di sini. Tadi pertanyaan dari Faiza itu kalau tidak salah dari satu mata tunas individu baru itu muncul dari satu mata tunas atau gabungan dari beberapa mata tunas. Nah, jika kita lihat dari gambar di sebelah kanan ini, jadi tumbuhan baru akan muncul dari satu mata tunas dan mata tunas lainnya akan menghasilkan individu baru lainnya seperti itu. Nah, mungkin gambar yang di sebelah kiri ini terlihat seperti kentangnya itu dari satu mata tunas, dari beberapa gabungan mata tunas menjadi satu individu baru, tapi bukan, karena ini di sebelah kiri ini merupakan gambar tumbuhan kentang yang utuhnya gitu maksudnya. Jadi di sini ada umbi kentangnya, ada batang, ada daun, ada bunga. Jadi jawabannya itu dari satu mata tunas akan muncul satu tumbuhan baru seperti itu, Faiza. Baik, terima kasih Meisha. Yang Ana sudah terjawab? Belum, Bu, sebentar. Belum, Ibu. Tapi mau coba jawab ya. Sok, coba. Nah, itu pertanyaannya mengenai mengapa reproduksi buatan itu bisa menghasilkan tanaman yang baru gitu kan. Mungkin ini berkaitan dengan sifat dari tumbuhannya itu sendiri yang totipotensi. Nah, di mana kemampuannya itu dari sel-selnya itu kan, kalau misalkan kita tadi misalkan kita dari stek ya, kita potong nih si batangnya, kemudian kita simpan di media tanam, kemudian nanti si batangnya itu kan bisa tumbuh jaringan baru gitu ya, yang misalkan akar,
Nah, mungkin ini berkaitan dengan sifat tadi seperti potensi, yaitu sifat yang salah satu jaringan itu tumbuh untuk menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Kemudian bisa menyesuaikan juga gitu, seperti itu mungkin untuk jawabannya, perkembangan dari tumbuhannya itu sendiri. Menyesuaikan tuh maksudnya gimana, Bahar? Mungkin seperti ini Bu, kalau misalkan yang Bahar bayangkan gitu ya Bu ya, ketika kita tadi misalkan yang stek, kita ketika stek, nah kemudian si tanamannya itu disimpan di pot, nah itu kan nantinya dari batang, tapi ketika kita simpan di pot batang itu, si batang yang ada di bawah permukaan tanah itu akan tumbuh menyesuaikan dengan medianya, jadi membentuk akar seperti itu. Kalau yang Bahar bayangkan, mungkin kalau misalkan sedikit keliru, boleh Bu diluruskan gitu. Kayaknya kudu diluruskan. Ya takutnya salah ini Bu, salah. Enggak, udah benar. Enggak, udah benar ya. Enggak. Udah benar ya bahwa yang bekerja di situ totipotensi, dan ini tumbuhan itu keunikannya dia akan merespon lingkungan ya, perkembangan pertumbuhannya mengikuti lingkungan sekitarnya. Hanya ini ada syaratnya nggak kalau kamu nyetek atau menempel itu akan tumbuh gitu? Kalau ingin tumbuh ada syarat lainnya nggak? Ada syaratnya nggak? Kenapa sampai orang bikin tutorialnya gitu untuk menempel? Kan menempel kumaha we di mana wae ge bisa. Nah, kira-kira mengapa begitu? Tadi ada di situ loh, menempel itu harus di bagian mana? Kenapa? Oh yang itu ya Bu, mungkin di bagian yang dari tanamannya itu yang sedang aktif membelah gitu, biar nantinya ketika mengalami pertumbuhannya itu bisa lebih maksimal gitu, bisa lebih. Oke, jaringan apa itu? Meristem. Meristemnya, meristem apa kira-kira itu? Ya, meristem apa? Coba cari tutorialnya gitu. Coba ditelusuri seberapa dalam dipotong, di sebelah mana ditempelnya. Itu kan bisa kita identifikasi ini sebetulnya yang membentuk organ-organ baru itu jaringan apa gitu. Bisa kan? Ya, coba menempel kayak ketemu nggak? Ayo. Coba. Tuh, anti gagal. Lewe ibu-ibu masak. Sama Sersonnya. Halo, gue Mansan, gue adalah full-time content creator dan streamer Valorant di YouTube. Nah, ya, gue adalah ini. Gue itu 24 jam penonton YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tanaman buah, ketemu lagi ya. Di video kali ini kita akan stek ya, stek mangga. Sini kita ada mangga. Ini mangganya sangat besar ya. Ini sejenis mangga Mahathir, tapi orang bilang Kak Mahathir, cuman saya pun kurang ngerti. Cuman dia ini ukuran buahnya besar-besar.
bisa mencapai 1,5 kilo satu buahnya. Di sini kita akan buang daunnya ya. Ini saya minta interestnya, saya cuman ambil satu aja karena saya segan sama yang punya kalau ambil banyak-banyak. Jadi saya ambil satu aja. Kemarin saya juga sudah ambil punya dia kisaran 5 batangan gitu. Jadi ini saya ambil satu aja. Ini pun udah cukup bagus ya. Dari sini kenapa harus yang Oke. begini karakteristiknya? Coba. Kira-kira ada ngaruhnya nggak kalau misalkan ambilnya pucuk aja gitu? Atau yang tua sekali yang diameternya udah besar, udah di atas 10 cm. Ada nggak ngaruhnya? Ya, hal-hal yang seperti itu loh yang Ibu harapkan dari kelompok yang tampil ya. Jadi mengelaborasi lagi gitu. Jadi jaringan ya hati-hati. Jaringan asal organ yang baru dari tubuh vegetatif yang baru muncul itu jaringan apa sih? Lalu ada konsep polarisasi kan ya, akar muncul dan arahnya ke arah bawah, itu polarisasi konsepnya. Kemudian di bagian mana munculnya? Kalau kalian punya stek, mengapa sih dipotong miring? Nah, coba bayangkan ya, nggak dipotong lurus kan ya, dipotong miring si batangnya itu kalau yang mau stek batang. Kemudian tumbuh akarnya itu apakah muncul dari tengah? Kalau dari tengah asumsinya itu dari empulur ya jaringan yang itu ya. Tetapi munculnya lihat, kalian perhatikan apakah dari tepi? Dari tepi itu kita bisa identifikasi dari tepi itu ada jaringan korteks yang masih merisem, ada kambium ya. Kemudian ada jaringan parenkim yang ada di antara atau parenkim pembuluh. Ya, ada 3 jenis parenkim itu di bagian batang yang bisa diidentifikasi 4 dengan empulur. Di bagian mana itu? Nah, harus bisa kalian temukan. Kenapa begitu? Ini jarang diangkat di kelas. Kalian kan mau jadi guru ya? Biasanya perkembangan pertumbuhan itu yang dibahas adalah faktor pengaruh cahaya. Ya, pengaruh nutrisi. Tetapi nggak pernah ada yang membahas tentang perkembangan tumbuhan itu yang dari aseksual. Dan sebetulnya ini menarik dan bisa dipraktekkan sebagai proyek. Gitu ya. Gitu. Ini bekal sebetulnya buat kalian. Jadi aplikasi dari perkembangan pertumbuhan, lalu kalian bisa bahas dari segi jaringannya itu ke arah sana gitu, ke propagasi, ke perbanyakan tanaman. Ya. Jadi catatan untuk kelompok ini PPT-nya sudah dikumpulkan, tetapi nanti sebagai tugas yang harus semua kelompok nanti ya yang harus dikumpulkan ininya bukan PPT-nya yang dikumpulkan lagi nanti, tapi makalahnya membahas untuk kelompok ini saja nih ya, jaringan asal organ. Jadi apakah dari parenkim yang mana gitu tadi ya sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian tadi sebetulnya pertanyaan Anas ini juga mau Ibu ajukan. Aspek apa sih atau mekanisme apa sih kok bisa tumbuh jadi akar, jadi yang lain satu jadi batang gitu ya. Nah, itu juga harus dibahas dari aspek yang lain, bukan hanya dari klasifikasinya gitu. Ini kan klasifikasi reproduksi ya, aseksual, ini loh begini caranya, bukan yang itunya, tetapi aspek yang lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian nah, ada satu yang menarik, ketika menempel yang atas tumbuh dengan sedangkan yang bawah juga tumbuh ya. Kadang menjadi satu individu tetapi ada 2 karakter dalam satu tumbuhan ya. Begitu kan ya? Nah, bagaimana itu bisa dijelaskan gitu. Dengan menggunakan konsep totipotensi. Ya, bagaimana itu bisa dijelaskan? Ya itu.
Tadi belum dibahas itu. Ya, yang menempel misalkan dari satu bunga mawar ya, lalu ditempel akhirnya keluar bunga yang pink sama yang putih gitu ya. Kenapa yang putih yang baru ditempel ini tetap warnanya putih tetapi dia bisa tumbuh? Nah, itu mekanismenya seperti apa? Bisa? Ya, gampang sebetulnya ya. Bisa ya itu ya. Bahar, Andini, Inggit? Ya. Oke. Jadi Iya, itu ya Bu. tambahannya 3 aspek ya, tolong dijelaskan itu ya. Kemudian aspek yang lainnya juga cocor bebek sih sebetulnya kan sama ya. Cocor bebek, stek sebetulnya sama ya mekanismenya gitu. Ya, jelas ya? Kalau bisa di setiap aspek apa klasifikasi yang kalian buat, klasifikasi tentang reproduksi aseksual, ini ada penjelasan 3 hal tersebut, jaringannya, bagaimana mereka berkembang, mengikuti apa polarisasi tempat mereka hidup, jaringan-jaringannya, serta bagaimana, terutama tadi yang kasus menempel itu yang ininya. Yang lainnya 2 aspek itu ditambahkan pada setiap klasifikasi sistem apa reproduksi, cara reproduksi aseksual pada tumbuhan. Paham maksud Ibu? Ya, ditulisnya dalam bentuk makalah, ya, revisinya dalam bentuk makalah. Kalau PPT-nya tidak apa-apa seperti itu, tetapi revisinya dalam bentuk makalah. Kenapa begitu? Nanti di-share dengan kelompok yang lain. Kalau PPT aja yang paham itu hanya yang tampil, ya. Oke. Berikutnya kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok Ini 5, Ibu. Oh, oke. Silakan kelompok 5. Boleh turun tangannya, bisa pegang. Ya, silakan kelompok 5 siapa saja? Ya, Bu, anggotanya ada Amelia, Cecilia, Reski, sama Azra. Sebenarnya ada Zaki, cuman nggak tahu dia tiba-tiba nggak ada kabar. Belum masuk. Oh, ya, Jaki. Yang ini Riana ya, yang tidak ada kabar. Terus Cecilia, Adila, Reski. Ya, silahkan. Hari ini berapa kelompok? 2 ya? Oke. Kelihatannya bisa 3 kelompok ya untuk minggu depan, Maya. Agar cepat selesai. Jadi hari ini 2 kelompok, lalu Ibu mau kalian melaporkan tugas proyeknya. Ya, udah sampai mana ya? Ya, Ibu, izin share screen. Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tentang apomixis. Boleh di next. Dengan dosen pengampu ada Ibu Dr. Eni Nuraini MPD dengan anggotanya tadi udah. Lanjut aja. Ya, konten yang akan dibahas pada hari ini itu ada pertama pengertian, lalu pembagian, reproduksi, mekanisme, pengelompokan, contoh pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian. Ya, apa itu apomixis? Jadi, apomixis itu adalah reproduksi aseksual melalui biji, di mana biji terbentuk bukan merupakan hasil fertilisasi. Biji tanaman apomixis jika tidak bermutasi mengandung embrio yang memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya. Gen reproduksi seksual tidak diekspresikan pada tanaman apomixis. Pada apomixis fakultatif, sel inti tertentu bereproduksi secara seksual dan sel inti lainnya bereproduksi secara aseksual. Sedangkan pada apomixis obligat, aktivitas seksual dihambat. Apomixis adalah terbentuknya individu baru yang berasal dari biji yang tidak mengalami fertilisasi. Berdasarkan asal embrio dalam biji tersebut, apomixis dibagi menjadi 2 macam, yaitu gametophytic apomixis, yaitu merupakan embrio
yang dibentuk dari sel inti induk megaspor, dan sporofitik apomixis, yaitu embrio yang dibentuk dari sel gametofit lain. Embrionya disebut adventive embryoni, misalnya pada jeruk dan manggis. Lalu selanjutnya ada pembagian apomixis. Apomixis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama gametopitik dan yang kedua sporofitik. Untuk gametopitik ini merupakan embrio yang dibentuk dari sel inti induk megaspor, dan yang kedua ini ada sporofitik, merupakan embrio yang dibentuk dari sel gametofit lain. Embrionya disebut adventive embryoni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah reproduksi dari apomixis. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa reproduksi pada tumbuhan itu ada secara seksual dan juga aseksual. Secara seksual itu tumbuhan mengalami fertilisasi atau peleburan inti gamet jantan dan juga betina, serta mengalami pembelahan meiosis dan juga mitosis. Kemudian ada reproduksi aseksual, itu ada vegetatif, yang sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Kemudian ada juga apomixis, seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian tadi, yaitu reproduksi tanpa adanya fertilisasi atau peleburan antara gamet jantan dan juga betina. Apomixis ini dibagi menjadi gametopitik dan sporofitik, di mana gametopitik ini embrionya berasal dari sel induk megaspora, sementara sporofitik itu berasal dari sel somatik seperti nucellus. Reproduksi apomixis ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, merupakan reproduksi aseksual tanpa adanya fusi antara gamet jantan dan betina, di mana embrionya itu bisa berasal dari sel telur atau sel lain yang masih berada di dalam kantung embrio, seperti sel sinergit, antipoda, nucellus, atau integumen, tanpa adanya pembuahan. Kemudian reproduksi apomixis ini tidak mengalami pembelahan meiosis, jadi langsung mitosis, serta tidak ada singami atau fertilisasi. Tanaman atau keturunan hasil dari reproduksi apomixis ini bersifat identik dengan induknya. Kemudian ini perbedaannya ya antara seksual dengan apomixis. Untuk yang seksual itu di mana sel telur dan sel sperma akan mengalami fertilisasi membentuk embrio yang diploid. Untuk biji yang dihasilkan itu disebut dengan biji seksual. Sementara pada reproduksi apomixis itu ada yang berasal dari sel somatik dengan sel diploid, dan tidak akan mengalami fertilisasi, langsung membentuk embrio yang sifatnya pun sama diploid. Kemudian ada juga yang berasal dari sel telur yang tidak mengalami fertilisasi dan tidak mengalami reduksi, akan langsung membentuk embrio yang sifatnya pun sama diploid. Untuk biji yang dihasilkan dari reproduksi apomixis ini disebut biji apomiktik. Ini sebenarnya hampir sama untuk bagannya, di mana yang di sebelah kiri itu terkait dengan reproduksi seksual, yaitu mengalami peristiwa meiosis, di mana di dalam ovul yang bersifat 2N atau diploid itu ada dengan sel-sel lain seperti antipoda, sinergit, sel telur, serta sel pusat atau polar nuklei. Nah, untuk sel tengah atau sel pusat ini yang bersifat diploid, apabila terjadi peleburan dengan sel sperma yang bersifat haploid, akan mengalami pembentukan endosperm menjadi triploid atau 3N. Nah, sementara jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, itu akan mengalami embriogenesis dan membentuk embrio yang bersifat diploid atau 2N. Nah, sementara pada apomixis itu ada apomixis gametopit dan sporopit. Nah, untuk apomixis gametopit ini ada yang disebut dengan peristiwa apomeosis, yaitu di mana pembentukan embrio dari ovul yang bersifat diploid melewati pembelahan meiosis sehingga disebut apomeosis. Apomeosis ini terjadi ketika struktur sporofit terbentuk tanpa reduksi meiotik atau degenerasi megaspora.
pada peristiwa apomeosis ini, sel telur itu 4N berasal dari fusi gamet jantan yang haploid dengan inti polar yang bersifat triploid. Kemudian akan mengalami pembuahan atau pseudogami. Pseudogami itu apa? Pseudogami itu semacam pembuahan atau penyerbukan pada tanaman, tetapi berkembang tanpa adanya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian akan membentuk endosperm yang sifatnya 4N juga. Kemudian untuk apomixis gametofit secara umum itu sebenarnya yang mencakup aplospori dan diplospori. Nah, untuk yang diplospori itu kan berasal dari sel telur yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami parthenogenesis atau peristiwa di mana sel telur itu menghasilkan embrio tanpa adanya fertilisasi, dan embrio yang dihasilkan itu diploid sama dengan induknya. Untuk apomixis sporofit itu embrionya itu berasal dari sel somatik seperti nucellus yang sifatnya pun sama diploid 2N dan akan mengalami parthenogenesis menghasilkan embrio yang sifatnya sama 2N. Selanjutnya mekanisme. Ya, untuk apomixis tadi sudah disebutkan ada sporopitik dan gametopitik serta ada diplospori dan juga apospori. Diplospori itu embrio yang berasal dari sel induk megaspora, sementara apospori itu sel somatik yaitu nucellus. Kemudian nanti di selanjutnya itu ada bagan, ada beberapa jalur. Yang pertama itu jalur dari seksual, di mana sel induk megaspora yang bersifat diploid akan mengalami meiosis dan membentuk 4 sel megaspora. Dan yang tiganya itu akan berdiferensiasi, dan hanya satu yang fungsional akan membentuk embrio. Kemudian ada juga jalur apomixis sporofitik itu yang berasal dari nucellus atau integumen yang nantinya akan membentuk embrio. Dan ada juga jalur apomixis gametofitik, itu ada apospori sama diplospori. Apospori itu berasal dari sel somatik seperti nucellus, sementara diplospori itu berasal dari sel induk megaspora. Nah, apospori sama diplospori ini membentuk embrionya itu melalui peristiwa parthenogenesis, yaitu proses di mana sel telur berkembang menjadi embrio tanpa adanya fertilisasi. Baik, yang pertama itu jalur dari reproduksi seksual, di mana pada reproduksi seksual ini mengalami pembuahan ganda. Yang pertama itu ada fertilisasi dari sel telur yang akan berfusi dengan sel sperma. Sel telur yang haploid dengan sel sperma yang haploid akan membentuk embrio yang diploid. Kemudian ada juga fertilisasi antara sel sentral atau sel pusat dengan sel sperma yang akan menghasilkan endosperm yang bersifat triploid. Kemudian untuk jalur yang kedua itu ada sporopitik apomixis, itu jalurnya ada yang mirip dengan yang reproduksi seksual. Kemudian ada juga yang berasal dari sel lain, yaitu dari nucellus, di mana selama mitosis, megaspora fungsional yang bersifat diploid atau 2N ini mengelilingi kantung embrio, kemudian berdiferensiasi membentuk sel embrionik yang bersifat diploid. Nah, sel embrionik ini akan membelah secara mitosis dan menghasilkan embrio yang diturunkan secara seksual, sifatnya diploid 2N. Kemudian ada juga embrio yang terbentuk dari sel somatik, yaitu nucellus atau integumen, yang bersifat diploid dan akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan embrio yang sifatnya sama diploid. Kemudian yang ketiga itu ada mekanisme dari gametofitik apomixis, itu ada apospori sama diplospori. Yang pertama itu apospori. Apospori ini pembentukan embrio yang berasal dari sel somatik. Misalnya itu yang berasal dari sel inisial aposporus, yaitu nucellus yang bersifat
2N. Nah, sel nucellus ini akan berkembang menjadi embrio tanpa melalui proses meiosis dan melalui parthenogenesis, di mana langsung membentuk embrio tanpa adanya fertilisasi. Kemudian untuk yang diplospori, mekanismenya sama, hanya saja diplospori ini embrio yang dihasilkan itu berasal dari sel induk megaspora yang bersifat diploid, kemudian akan bermitosis dan mengalami parthenogenesis menghasilkan embrio yang bersifat diploid. Saya. Ya, baik, di next. Ya, di sini ada pengelompokan dari apomixis. Nah, pengelompokan apomixis ini berdasarkan Maheswari pada tahun 1950. Nah, beliau ini mengelompokkan apomixis ini menjadi dua, yaitu ada apomixis tidak berulang, apa yang disebut juga dengan non-recurrent apomixis, dan juga ada apomixis yang disebut berulang, yang disebut juga dengan recurrent apomixis. Nah, pada bagian apomixis berulang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada reproduksi vegetatif dan juga agamospermi. Next. Nah, di sini ada pembagian dari agamospermi. Jadi, agamospermi ini akan dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada adventive embryoni, terus ada diplospori, apospori. Nah, ketiga ini akan dijelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. Agamospermi tidak gitu ya, gamospermi. Biar gampang mengingatnya. Di sini ada pembagian menurut Maheswari ya. Jadi apomixis ini pada tumbuhan angiosperma dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada apomixis tidak berulang dan juga apomixis berulang. Nah, apa itu apomixis tidak berulang? Jadi apomixis tidak berulang itu adalah di mana sel induk megaspora ini mengalami meiosis normal. Lalu terbentuk kantung embrio yang haploid. Nah, embrio ini mungkin berasal saja dari sel telur yang tidak dibuahi, apa yang disebut juga dengan parthenogenesis haploid atau yang berasal dari sel lain pada gametofit. Nah, sedangkan pada apomixis berulang, di mana kantung embrio ini berasal dari archaeosporium. Nah, archaeosporium itu apa sih? Jadi archaeosporium ini merupakan sel yang akan membentuk sel induk megaspora. Biasanya sel archaeosporium ini terletak di bawah epidermis nucellus. Nah, jadi disebutkan lagi ya bahwa kantung embrio ini berasal dari archaeosporium atau nucellus. Semua inti sel ini yang menyusun kantung embrio ini bersifat diploid, di mana embrio ini berasal dari sel telur yang tidak dibuahi atau disebut juga dengan parthenogenesis diploid atau sel lain pada gametofit yang disebut juga dengan apogami diploid. Next. Dari sini untuk lebih jelasnya ya, terdapat tabel perbedaan antara apomixis berulang dan juga apomixis tidak berulang. Yang pertama, pada apomixis berulang ini terjadi secara reversibel. Artinya gimana? Jadi tumbuhan ini dapat melakukan reproduksi secara seksual juga, di mana hal tersebut ini tergantung pada lingkungannya. Jika lingkungannya tidak mendukung untuk terjadi reproduksi seksual, maka tumbuhan ini akan beradaptasi dengan melakukan apomixis. Sedangkan untuk apomixis tidak berulang, tumbuhan itu tidak dapat melakukan reproduksi secara aseksual. Jadi hanya mempunyai satu cara saja gitu untuk bereproduksi, yaitu dengan menggunakan reproduksi aseksual dengan melakukan apomixis. Contoh pada apomixis tidak berulang ini pada manggis. Nah, untuk perbedaan yang kedua ini ya, yang kedua ini ada pada apomixis berulang, sel telur dan embrio ini bersifat diploid. Mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Seharusnya kan sel telur dan embrio ini bersifat haploid ya, tapi di sini pada apomixis berulang bersifatnya diploid. Jadi pada apomixis berulang ini tumbuhan mengalami meiosis, tapi meiosisnya itu tidak komplit gitu, sehingga mengakibatkan embrio dan sel telurnya itu bersifat 2N sama seperti induknya. Sedangkan pada apomixis tidak berulang, sel telur dan embrionya itu bersifat haploid, yang artinya pada apomixis tidak berulang ini mengalami meiosis secara normal gitu. Hanya saja untuk pembentukan embrionya tidak terjadi proses pembuahan terlebih dahulu. Jadi dari sel telur ini akan langsung membentuk embrio gitu tanpa pembuahan. Terus yang terakhir juga pada apomixis berulang ini menyebutkan bahwa kantung embrio ini berkembang dari sel induk megaspora, sedangkan pada apomixis tidak berulang menyebutkan kembali bahwa embrio itu berkembang langsung dari sel telur tanpa pembuahan.
Next. Nah, di sini disebutkan ya yang dari awal bahwa terdapat apomiksis berulang yang dibagi menjadi dua. Di sini akan dijelaskan pertama tentang reproduksi vegetatif. Jadi apa sih reproduksi vegetatif? Jadi reproduksi vegetatif itu merupakan bagian dari reproduksi aseksual yang terjadi kembang biak dengan menggunakan selain dari biji, jadi seperti menggunakan stolon, jatuh ke tanah gitu. Dan yang keempat, terjadi selama kondisi reproduksi seksual yang tidak menguntungkan. Yang telah disebutkan tadi, jika tumbuhan itu lingkungan tidak mendukung untuk terjadinya reproduksi seksual gitu ya, maka akan adaptasi tumbuhan ini dengan menggunakan reproduksi. Iya, selanjutnya ada apomiksis berulang yang kedua. Definisi dari istilah agamosperma ini adalah proses di mana pembentukan embrio tidak melalui meiosis dan singami. Nah, jadi di sini tumbuhan itu menghasilkan biji tapi tidak menghasilkan gamet. Jadi gamet tidak terbentuk, tidak terjadi fertilisasi, tetapi tumbuhan tetap menghasilkan biji. Jadi disebut dengan agamospermi. Nah, biji yang dihasilkan oleh apomiksis ini disebut dengan biji apomiktik atau biji aseksual. Nah, bagaimana pembentukan biji apomiktik ini? Ada 3 jenis pembentukan biji apomiktik, yaitu yang pertama ada adventitious embryoni, lalu yang kedua ada diplospori, dan yang ketiga ada apospori. Yang pertama kita akan membahas adventitious embryoni, yaitu kata adventitious ini memiliki makna yaitu selain itu. Jadi perumpamaannya misalnya adalah jika pada akar tumbuhan kan biasanya itu berasal dari daerah yang disebut dengan radikal ya. Jadi ketika akar muncul dari bagian tersebut disebut dengan akar normal. Nah, tetapi ketika akar tumbuh berasal bukan dari bagian selain radikal, maka akar tersebut disebut dengan akar adventif. Demikian pula dengan embrio. Nah, embrio itu biasanya berkembang dari sel induk megaspora dan mereka itu menjalani pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora fungsional. Lalu melainkan embrio itu berkembang langsung jenis ini disebut dengan